Alhamdulillah. Masya Allah ya, luar biasa malam hari ini. Sangat bersyukur sekali saya diketemukan dengan teman-teman semua di Zoom ini gitu ya. Ajang silaturahim dan berbagi ilmu ya. Tadi ada beberapa kolega, ada Dokter Sulaiman, Dokter Sofi, Dokter Andi ya yang di Malang, Dokter Nike, Masya Allah ya. Kita malam ini sama saling sharing ya, saling berbagi gitu ya. Cuma mungkin malam ini saya ketiban sampur, ketiban sampur untuk menyampaikan presentasi sedikit tentang mindset sehat. Ya, Masya Allah. Luar biasa ya, kita sudah diwadahi oleh Dr. Sulaiman dan Dr. Sofi untuk sharing tentang sehat ya. Kita semua tahu bagaimana sehat itu sangat-sangat bermakna ya. Sangat-sangat bermakna buat kita karena selain kita ingat bahwa sehat itu adalah satu suatu materi ataupun suatu tema yang sangat penting, dan itu adalah juga salah satunya dipesankan oleh panutan kita, oleh Rasulullah. Sesungguhnya jagalah sehatmu sebelum sakitmu gitu kan. Yang kalau pada itunya kan ada 5 perkara itu ya, yang kalau secara lengkap gitu ya, kita mengingat salah satu hadis Rasulullah, ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara gitu ya. Insya Allah kita semua sudah ingat ya, ini juga ada lagunya gitu ya, sudah sering kita dengarkan, kita ini senandungkan gitu ya, kita senandungkan, dan di situ salah satunya adalah ingatlah sehat sebelum sakit gitu ya. Insya Allah ya. Alhamdulillah ya, saat ini kita diberi sehat malam ini gitu ya, dan kalau kita ingat hari-hari kemarin ya mungkin walaupun beberapa hari ini dari lihat angka kejadian COVID mulai melandai ya, mulai turun gitu ya. Tapi kita ingat bagaimana hari-hari kemarin begitu peak gitu ya. Dan sebentar-sebentar kalau kita lihat di grup itu yang sakit, terus yang telah kembali ke kampung halaman gitu ya, kampung halaman abadi gitu ya. Itu sering gitu ya, sering. Dan yang ikut malam ini itu kan Allah berarti masih memberikan kesempatan, masih memberikan kesehatan buat kita. Nah, mungkin sedikit nanti beberapa waktu ke depan kita sharing bagaimana sudah Allah berikan kesempatan, sudah berikan Allah nikmat yang luar biasa ini, bagaimana kita menjaganya, gitu ya? Bagaimana kita menjaganya? Ya Insya Allah kita saling ini ya. Sekali lagi saling mengingatkan gitu ya, saling mengingatkan bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa gitu ya, yang luar biasa, yaitu nikmat sehat gitu ya. Jadi mungkin apa sih sehat gitu, apa sih sehat itu gitu ya. Sehat itu ya semua tahu ya bagaimana sehat itu menyenangkan, indah, sehat itu nikmat, sehat itu hemat gitu ya. Karena kalau pas memang taunya ternyata sehat itu sangat berharga itu kan saat sakit terus dapat invoice gitu ya, dapat tagihan gitu ya. Ya Allah, baru cuma gini aja ternyata segini ya itunya mungkin biaya tindakan ataupun biaya pemeriksaan atau apa itu ternyata itu tidak murah gitu ya, tidak murah. Jadi dengan sehat itu adalah luar biasa gitu ya. Dan terakhir sehat itu segalanya ya. Sehat itu segalanya karena apapun rencana kita gitu ya, apapun mimpi kita, apapun cita-cita kita, apapun schedule kita, apapun jadwal-jadwal yang kita kita canangkan,
mungkin di sini banyak yang entrepreneur bisnis plan gitu ya, bisnis plan yang kita buat gitu ya, tanpa didukung dengan kondisi sehat, itu semua tidak akan bisa kita lakukan, itu semua tidak akan kita raih gitu ya. Jadi sehat itu memang segala-galanya ya, Insya Allah ya. Luar biasa kalau dilihat definisi atau pengertian gitu ya, pengertian dari sehat dari Menkes, ada undang-undangnya ya, sudah undang-undangnya, dan ini juga diadopsi dari WHO, Badan Kesehatan Dunia juga. Sehat itu nggak cuma tidak sakit gitu ya. Mungkin kalau sering ditanya apa sih sehat itu, ya pokoknya sehat itu tidak sakit gitu. Tapi ternyata ada 4 komponen sehat itu, yaitu sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual, dan sehat sosial. Jadi ada 4 komponen itu, nggak cuma sehat fisik, maksudnya sehat fisik tidak sakit, tidak merasakan mungkin yang dirasakan nggak nyaman di fisiknya, bukan, tapi semuanya ada. Mental, nah mentalnya gimana? Mentalnya berarti pikirannya juga sehat, sadar apa dengan yang dia lakukan, bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, itu sehat mental ya. Kalau sehat spiritual, dia mampu dinamakan sehat spiritual, dia mampu berhubungan dengan Sang Pencipta, dengan kita dengan Allah, dia mampu bagaimana bahwa dia menyadari bahwa dia adalah seorang hamba, jadi ada yang harus dia lakukan terhadap penciptanya, gitu ya. Itu sehat spiritual, gitu ya. Jadi menyadari bahwa dia adalah seorang hamba. Kalau sehat sosial, dia mampu berhubungan dengan orang lain. Dan ternyata sekali lagi ya, sehat sosial ini mungkin contohnya misalkan yang paling dekat aja ya, mungkin dengan orang yang tidak sehat gitu ya, orang yang tidak sehat sosial, saat dia berhubungan dengan orang lain gitu ya, atau melihat orang lain, saat orang lain atau teman yang dia lihat itu mendapatkan suatu kebahagiaan, dia tidak rela. Terus kalau sudah tidak rela, mungkin dia pengaruh juga, mungkin ya kayak begini, teman saya ternyata dapat hadiah yang luar biasa gitu ya. Kalau mungkin di Habokov ternyata mendapatkan poin gitu ya, mendapatkan poin sampai mobil atau yang laptop atau apa gitu ya. Nah, dia nggak senang dengan orang lain mendapatkan itu. Terus ketidaksenangannya itu menjadi stres gitu ya, sampai tidurnya tidak nyenyak, lambungnya asam lambungnya naik gitu ya, ada mual lah, perih lah apa gitu ya. Terus waktu intinya sampai mempengaruhi fisiknya juga gitu ya, mempengaruhi fisiknya juga. Jadi sehat itu kenapa 4 komponen itu gitu ya, dan itu menjadi satu, tidak bisa dipisah-pisahkan gitu ya. Tidak hanya cuma fisik aja, tapi semuanya dilihat dari sehat fisiknya, sehat mentalnya, spiritualnya, dan sosialnya. Itu komposisi dari sehat gitu ya. Nggak cuma, kan mungkin yang sering itu dari fisiknya aja ya, yang sering dinilai gitu ya, yang sering dinilai dari fisiknya aja. Padahal sehat itu adalah ada 4. Kita ingat bahwa ada 4 komponen itu yang secara normal, berfungsi secara normal, tidak ada masalah, itulah sehat gitu ya. Terus ada sehat, ada bugar gitu ya. Ada sehat, ada bugar. Gimana kabarmu? Sehat? Alhamdulillah sehat, bugar gitu ya. Jadi kalau seseorang itu merasakan bugar gitu ya, dia akan melakukan sesuatu itu dengan semangat gitu ya, dengan semangat. Tidak ada mungkin keluhan, lemes lah, loyo lah gitu ya. Dan saat melakukan sesuatu tindakan, dia akan bersemangat dengan tindakan yang lain gitu ya. Setelah itu dia akan bersemangat lagi untuk melakukan aktivitas positif yang lain gitu. Itu kebugaran gitu ya. Jadi nggak gampang capek, nggak gampang lemes, nggak gampang loyo. Dia akan bersemangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam produktivitas yang optimal gitu ya. Sehat dan bugar. Dan sehat di sini
Kalau tadi ada 4 komponen itu, yang sering gitu ya, yang sering jadi akan ada tolak ukurnya ya. Apa sih tolak ukurnya sehat itu? Memang yang sering, yang gampang itu adalah secara fisik yang diukur gitu ya. Yang diukur itu sehat secara fisik. Kalau mungkin mental, sosial, spiritual itu tidak ada nilai gitu ya, tidak ada nilai yang bisa diukur dengan angka-angka gitu ya, dengan angka-angka. Tapi sehat fisik lah yang bisa kita lihat dengan angka-angka. Kalau sehat mental mungkin ada tes-tes psikiater gitu ya. Tapi yang secara umum yang ada tolak ukur angka-angka itu sehat fisik ya, sehat fisik. Misalkan yang gampang misalkan kita lihat yang umum tekanan darahnya normal apa tidak gitu kan. Terus pemeriksaan laboratnya, hasil pemeriksaan laboratnya gimana, normal gitu ya. Kalau sehat kan mestinya normal semua gitu. Terus apa pemeriksaan X-ray-nya atau yang gampang yang paling sering dan umum gitu ya, berat badan ya. Ya, langsung ini ya, mulai ke inti kita malam ini ya, berat badan gitu ya. Di sini kita lihat sebenarnya gitu ya, sebenarnya kan ada nilai normal gitu ya, nilai ideal gitu ya, berat badan ideal. Di Zoom yang sebelumnya di situ Dr. Sofi sudah ini ya, bagaimana untuk program untuk program Fun Film ini adalah di situ ini kan kalau bisa ada yang overweight atau obese gitu ya, yang ikut program ini gitu ya. Itu kan dilihat dari berat badan dan tinggi badan gitu ya, berat badan dan tinggi badan. Ya itu memang tolak ukur yang sangat mudah gitu ya, yang sangat mudah, yang sangat gampang. Salah satu tolak ukur yang sangat gampang, apakah sehat gitu ya, apakah kita sehat dalam berat badan yang ideal atau ada masalah gitu ya, ada sesuatu yang perlu kita perhatikan dengan kondisi kesehatan kita. Yang paling gampang ya salah satunya tolak ukurnya adalah berat badan gitu ya. Jadi kalau secara normal, secara ideal itu ya seharusnya berat badan kita itu tetap ya, kenapa? Karena maksudnya tetap ini sesuai dengan umur ya, sesuai dengan umur. Kalau umur-umur seperti kita ini kan seharusnya sudah mencapai tinggi badan yang maksimal umur 18 tahun gitu ya. Umur 18 tahun ya sudah itu gitu loh. Misalkan tinggi badannya 150 gitu ya. Berat badan idealnya yang paling gampang ya sudah kita kurangi 150 gitu ya. Harusnya sampai umur 40 gitu ya, sampai umur kan mulai umur 18 ya. Umur 30, 40 itu berat badan kita ideal. Tidak berkurang ataupun bertambah. Tapi gitu ya. Tapi ternyata gitu ya. Ternyata ini ada hasil dari data yang disampaikan dari Menkes gitu ya, Riskesdas ini riset yang dilakukan tiap tahun ya dari Menkes, dari Depkes, dari Departemen Kesehatan. Ternyata gitu ya, ini di Indonesia ya, ini angka di Indonesia ya, ternyata 1 dari 3 orang gitu ya, 1-3. Jadi di situ ada kenaikan ya mulai tahun yang kalau di sini sih yang terakhir 2015 ya, di situ 31,30% lah ya, 30% itu ternyata orang Indonesia itu ada obesitas sentral. Nggak tahu ini kalau angka yang terbaru ya 2021 dengan adanya pandemi yang semua tahu gitu ya, semua tahu dengan kondisi pandemi yang PPKM tidak boleh, banyak pembatasan gitu ya, banyak pembatasan dan ternyata selama kurang lebih setahun lebih ya, mau 2 tahun ya, ini mau 2 tahun itu dengan pembatasan itu banyak yang mungkin walam ya, kalau ternyata memang tidak ada yang terbaru ya, tidak ada yang terbaru angka dari obesitas ini. Kalau yang sudah
Ini 2018 itu kan sebelum ini ya, sebelum pandemi ya. Kayaknya naik ya ini kayaknya naik ya dari kondisi pandemi ini. Angka angka dari obesitas ini. Tapi nggak tahu pastinya berapa gitu ya. Tapi ya sudahlah, kita ambil yang sudah di clear bahwa 1 dari 3 orang itu adalah mengalami obesitas sentral. Jadi kalau kita ada 4 orang gitu ya, berempat, nah 1 diantaranya itu obesitas sentral. Gimana obesitas sentral itu? Di situ sudah ditulis ya, obesitas sentral itu kita ukur di lingkar perut kita. Jadi batasnya di bawah di bawah tulang rusuk yang terakhir, dengan meteran biasa, meteran kain itu ya, dengan meteran kain itu, kalau bisa sih memang nggak pakai baju ya, nggak pakai baju, kita ukur dari batas rusuk yang terakhir, ditarik ke depan sampai ke pusar. Nah itu kita lihat hasilnya berapa. Kalau disebut obesitas sentral itu kalau pada perempuan atau pada bapak-bapak itu, oh ya, ya, makasih Dr. Sulaiman. Jadi 1 dari 3 ya, 30% ya. Jadi kalau ada 3 ya, jadi ada tiga orang itu satu dari 3 itu obesitas sentral ya. Yang kalau pada bapak-bapak batasannya setelah diukur itu, ukuran lingkar perutnya itu 90 cm, lebih dari 90 ya, lebih dari 90 itu masuk obesitas sentral. Kalau pada ibu-ibu lebih dari 80. Ya, ayo kira-kira kita masuk yang mana ini? 1 dari 3 ya. Kalau mungkin mau menyenangkan hati, iya banyak kok temannya. Ya, tapi ternyata gitu ya, kenapa sih gitu ya, kenapa kok ada catatan khusus gitu ya, kenapa obesitas sentral, kenapa nggak cuma obes gitu ya, ternyata obesitas sentral ini beda gitu ya, beda. Jadi nggak cuma yang dilihat berat badan aja, karena kalaupun berat badan ideal, misalkan yang kemarin dihitung BMI-nya gitu ya, IMT-nya itu normal gitu ya, masih di bawah 25, oh seneng gitu ya, saya mah masih normal di bawah 25 gitu ya, nggak boleh. Kemarin juga ada yang tidak bisa ikut program Van Flim ya, karena di bawah 25 gitu ya, seneng, saya masih normal. Hati-hati gitu ya, hati-hati. Mungkin berat badannya masih normal gitu ya, IMT-nya masih normal, tapi coba diukur gitu ya, coba diukur lingkar perutnya, masuk obesitas sentral atau tidak gitu ya. Ya berbahagialah gitu ya, berbahagialah yang tidak masuk ini gitu ya. Kalaupun masuk pun, ayo gitu ya, ayo mulai sekarang gitu ya. Ini kita sudah diwadahi dengan ownernya Habakov ini gitu ya, yang nanti juga ikhtiar kita semua, ada produk yang mampu tujuannya gitu ya, tujuannya adalah untuk mengurangi angka kejadian ini gitu ya, angka kejadian obesitas sentral ya, walaupun nanti nggak cuma itu aja ya, makanya perlu adanya Zoom ini gitu ya, ada beberapa usaha-usaha yang lain gitu, nggak cuma hanya minum obat itu aja, minum produk itu, tapi ada biar maksimal gitu ya, biar produk itu maksimal, ayo kita sini sama-sama belajar, sama-sama motivasi gitu ya. Dan hari Sabtu juga Dr. Nike akan memberikan sharing buat kita gitu ya, bagaimana untuk obesitas sentral ini mengurangi obesitas sentral ini ya. Ya, selanjutnya ya ini bisa dilihat ya, dampak kenapa sih gitu ya, kenapa sih kita membicarakan tentang obesitas itu, karena mungkin ada orang yang ngapain sih pusing-pusing gitu ya, ngapain sih pusing-pusing, ya sudahlah kita nikmati aja, makan ya makan, pokoknya sehat gitu, jangan bangga gitu ya, jangan bangga sekarang sehat, kita nggak tahu gitu ya, kita nggak tahu besok-besok gimana gitu, makanya tadi jagalah sehatmu gitu ya, jagalah sehatmu. Dan
sudah jelas, sudah banyak mungkin tulisan-tulisan ataupun apa yang kita baca gitu ya. Saya yakin yang ikut ini sebenarnya udah tahu ya, sudah tahu. Oh ternyata obesitas ini loh apa ada loh ini apa banyak efeknya gitu ya, banyak efeknya ya, kita reminder lagi gitu ya, kita ingatkan diri kita lagi ternyata obesitas itu ini loh gitu apa dampaknya gitu ya, dampaknya pada tubuh kita gitu, bisa dilihat ya, mulai dari ujung itu ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada efeknya gitu ya. Ada efeknya ya, bagaimana dari kepala semua ya di situ ya, dari kepala, anggota dada, perut sampai ujung kaki ya, ya apa banyak sekali ya, kalau di sini mah gaduh-gaduh ya semuanya gitu ya, semuanya ada gitu ya, semuanya ada. Jadi obesitas ataupun kelebihan dari berat badan itu ada dampaknya ke semua anggota tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu punya dampak ke sana gitu ya. Selanjutnya ya ini bersama ya, ada pengaruhnya, mulai sampai dari apa tidur kita, pernafasan kita gitu ya, pencernaan kita, gerak kita gitu ya, semuanya ada efeknya, semua apa berefek ya, semua berefek ke semua apa fungsi dari tubuh kita gitu ya, ke ginjal, prostat, kandung empedu, hati, Pak. Kalau yang pada perempuan itu juga apa sistem reproduksi gitu ya. Pada laki-laki juga mempengaruhi reproduksi juga ya, mempengaruhi hormon reproduksi gitu ya. Dan ya insya Allah teman-teman sudah ini semua ya, bagaimana dampak dari obesitas itu gitu ya. Ini secara dampak sosialnya ya, tidak percaya diri gitu ya, tidak percaya diri, dan ya yang jelas memang kalau dilihat secara apa, ini mungkin apa dilihat dari luarnya ya, dari luarnya itu memang dilihat dari cermin gitu ya, dilihat dari cermin itu sudah tidak apa ya kurang sedap gitu ya, kurang sedap dipandang gitu ya. Dan ini juga mungkin sedikit aja ya apa obesitas ini gitu ya, mungkin ada orang-orang yang pede gitu ya, pede dengan obesitasnya, tapi dan tidak merasa gitu ya, tidak merasa bahwa dia itu sebenarnya eh, tidak sedap dipandang. Makanya kalau bisa gitu ya, kalau bisa kalau apa di kita kan memang pada perempuan ya, pada muslimah itu kan ada aturannya ya, bahwa harus longgar kayak gitu ya, mungkin ya seperti itu, tidak boleh melihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Tapi kalau di dalam rumah gitu kan nggak apa-apa. Nah, saat di dalam rumah itulah kita lihat diri kita gitu ya. Kita lihat bagaimana sih bentuk tubuh saya itu gitu ya. Ternyata mungkin saat kita melihat diri kita tuh enak enggak sih dilihat gitu, apa bapak-bapak juga ya, kalau mungkin di luar sukanya yang longgar-longgar gitu. Nah kalau di dalam ini kalau bisa yang apa, yang benar-benar slim fit gitu ya, pakai baju-bajunya yang slim fit, biar waktu lewat cermin gitu ya, biar waktu lewat cermin itu terlihat, oh ternyata begini ya. Nah itu bisa apa, menyemangati gitu ya, sebagai motivasi, salah satu motivasi gitu ya, salah satu. Ini kalau dampak sosialnya begitu gitu ya. Jadi karena apa jadi tidak percaya diri ya. Selanjutnya ya ini ya tadi kenapa apa di apa lihatkan apa sih, kenapa sih obesitas sentral gitu ya, kenapa fokusnya di obesitas sentral, karena kalau berat badan lebih ataupun berat badan apa ya ini apa kita dengan video ya biar nggak ngantuk ya.
Bagaimana tentang lemak visceral atau lemak yang tadi itu yang bikin obesitas sentral. Nggak ada suaranya ya, Dok? Ya. Under the muscle, way inside where those organs are that I showed you. Normally, Omentum looks like this. See, it's very thin, very dainty. It's like pantyhose, very elegant, right? With this. Now compare this to this. There's a big difference there, and that's the difference that I'm talking about. You have this big pad of momentum here slapping up on the side of your intestines. There's no way your body can keep up with it, and it causes coronary artery disease, it causes diabetes, it causes hypertension. That's what I'm focused on today, because this belly fat poisons your liver, causing high cholesterol. It squeezes the kidneys. The kidneys have to jack up your blood pressure because the kidneys regulate your blood pressure, and it also poisons the ability of insulin to work. Without that, you get diabetes. That's why I'm always telling you to know your 5. What are the key 5 numbers? You got to know your weight, your waist size. Ya, ya itu tadi gambaran pada obesitas sentral gitu ya. Itu ada lemak di dalam perut kita gitu ya. Itu gambarnya ya, lemak. Jadi bukan yang di bawah kulit ya. Nggak cuma di bawah kulit lemaknya yang tebel itu, tapi lemak itu menyelubungi semua organ-organ di dalam daerah abdomen, daerah perut kita. Nggak cuma perut ya, juga sampai ke atas-atas, ke belakang gitu ya. Itu ada lemak-lemak namanya visceral fat ya. Ada lemak-lemak kalau mungkin bahasa itu lemak dalam gitu ya, lemak dalam. Yang kalau pada orang bukan obesitas itu tipis kayak tadi yang di itu tadi, yang di video tadi. Nah, seperti ini. Jadi lemak-lemak yang berlebihan itu membungkus semua organ-organ di dalam tubuh. Yang ini kan ini ya di usus ya, membungkus usus. Kalau pada normal ini yang sebelah kiri itu gambarnya normal. Tidak ada visceral fat, tidak ada obesitas sentral itu tadi, itu nggak ada yang membungkus gitu ya, nggak ada yang menutupi, Pada obesitas sentral, di mana visceral fat-nya tebel, gitu ya, itu terbungkus, dilihat ya itu, jadi usus-ususnya terbungkus lemak, organ-organnya lemak hatinya gitu ya, makanya namanya ada fatty liver ya, lemak hatinya gitu ya, dan organ-organ yang lain, ginjalnya, yang paling ini di usus itu. Kita membayangkan ya, usus kalau secara tidak ada visceral fat-nya itu kan yang sebelah kiri itu kan kita yang kita rasakan usus itu kan bergerak ya. Kalau mungkin pas kita lapar atau apa kerucuk gitu ya. Nah, itu kan gerakan usus kan, gerakan usus. Itu kalau pas tidak ada yang membungkus kan ya enak gerakan itu karena usus kan selalu bergerak. Tidak pernah berhenti ya. Usus itu tidak pernah berhenti bergerak walaupun kita tidur gitu ya. Cuma kalau pas tidur mungkin gerakannya lebih lambat kayak gitu kan. Nah, kita membayangkan saat tidak ada abdominal fat gitu ya, yang visceral fat itu tidak tebal, itu gerakan ususnya longgar karena nggak ada yang nutupi gitu ya. Tapi kalau yang sebelah kanan dengan adanya lemak yang membungkus itu kan ya pastinya dia tidak bebas gitu ya. Itu dari secara kasat mata ya. Coba kita bayangkan itu ada di dalam anggota tubuh kita, di dalam perut kita lah ya, di dalam perut kita. Apa kita nggak zolim gitu ya? Apa kita nggak mendolimi organ-organ dalam tubuh kita dengan menutupi, kalau mungkin ini ya pernah merasakan baju yang kekecilan gitu ya, baju yang kekecilan itu kan nggak nyaman sekali gitu ya, nggak nyaman sekali, mau nafas rasanya ya nggak bebas kayak gitu ya, nggak nyaman lah ya, kalau terlalu kekecilan itu kan nggak nyaman, apalagi mungkin yang karet-karetnya yang sampai menekan gitu ya, menekan
tubuh kita itu kan nggak nyaman, ya sama gitu ya, sama dengan secara fisik ya, secara fisik visceral fat yang terlalu berlebihan itu akan membungkus organ-organ dalam tubuh kita. Itu yang secara fisik. Dan ternyata visceral fat itu nggak cuma membungkus aja, itu kan sel-sel lemak ya, sel-sel lemak yang membesar gitu ya, ada yang jumlahnya banyak dan juga membesar, itu sel gitu, itu bukan sel mati, itu sel hidup. Jadi dia memproduksi namanya hormon leptin, terus akan ya dia akan namanya sel hidup ya, berarti kan ada yang dia kerjakan gitu ya, ada yang dia kerjakan. Nah, sel-sel lemak yang berlebihan itu akan memproduksi ROS namanya ya, memproduksi ROS itu radikal bebas gitu ya, radikal bebas yang kita semua sudah tahu bagaimana radikal bebas itu tidak bagus gitu ya, radikal bebas yang itunya kan harus antioksidan gitu ya, menurunkan antioksidan dalam tubuh kita yang pastinya gitu ya, pastinya akan sangat mengakibatkan banyak sekali dampak buruk terhadap tubuh kita, seperti tadi yang mungkin tadi sudah kita lihat ya, bagaimana efek dari obesitas ini. Jadi ini mungkin bayangan kita kan mungkin ada yang nggak percaya gitu ya, mungkin ada yang nggak percaya, malah masa sih saya lihat itu gemuk juga sehat-sehat aja. Tapi jangan melihat dari itu aja gitu ya. Coba kita yang malam ini gitu ya, kita ingat beginilah kondisi tubuh kita kalau abdominal obesitas ya berlebihan gitu ya, lemak yang berlebihan dalam perut kita itu seperti ini hampir sama ya kayak tadi ya, bagaimana ini visceral fat ini benar-benar membungkus. Yang paling ini memang daerah perut ya, di situ ada namanya omentum yang tadi itu yang di Dr. Os tadi itu kalau secara normal kan tipis gitu ya, tapi ternyata pada orang-orang yang obesitas itu visceral omentum maiusnya itu tebal gitu ya. Mungkin kalau Dokter Andi yang sering buka ini ya, sebagai dokter bedah ya, mungkin sering buka abdominal, mungkin lebih tahu ya bagaimana orang yang berat badannya oke sama yang kelebihan visceral fat itu. Ada YouTube lagi? Ini ya pembedahan, kalau kita namanya kadaver ya. Kadaver. Pembedahan orang yang meninggal. So the fascia depends on the nutritional status of the individual, of course. I will make an incision in the midline, in the skin, of course. This is the incision in the midline of the skin. And then try to pass around the umbilicus and go down again until downwards until I reach the pubic symphysis. See the very thick fascia here. This is the layer that is usually tackled in liposuction. I will leave the umbilicus as a landmark. You can see some of the muscle fibers of the external oblique muscle. You can see the direction of the muscle fibers downwards and medially. The orientation of the muscle fibers of the external. Ini yang baru dibuka itu masih masih di bawah kulit ya, masih di bawah kulit ini. Namanya lemak subkutan. Belum yang visceral fat-nya tadi, masih di bawah kulit. Here are
These are the of the linea alba, removing fibers of the linea alba. This is the rectus abdominis and the rectus sheath. You can see. Kayaknya ada yang ini nih dengan videonya, Dok. Of the rectus sheath. Abdominal wall. To reach the peritoneal cavity. Ya itu tuh, agak ke dalam gitu. The layer of Nah ini siapa ini? peritoneum here underneath is the parietal peritoneum. Itu ke dalamnya dia. You can see here that there is a lot of fluid in this region. This is a paracolic gutter, continuity of the paracolic gutter of peritoneum. Right paracolic gutter continues upwards until it reaches the right subphrenic space. Also, it communicates with the subhepatic space. I don't see the subhepatic space right now, but I might be able to show it later on. So you can see this, a lot of fluid in this peritoneal recess, which is the continuation of the right paracolic gutter. I will continue opening now. Kalau seandainya gitu ya, kalau seandainya perut kita itu dibuka gitu ya, ya seperti itu ya. Kalau yang tebel-tebel itu tadi kan yang dibuka kulit, terus ini lemak subkutis ya, lemak di bawah kulit yang tebel. Nah kalau visceral fatnya lebih dalam lagi, itu tadi kan belum sampai di dalam gitu ya. Ya mungkin kalau mungkin lebih jelasnya sih nanti mungkin lebih Dokter Andi ya yang lebih sering live tentang itu gitu ya. Jadi di sini tadi kenapa gitu ya, kenapa lemak perut itu yang di perut itu lebih berbahaya, yang tadi mungkin sudah sedikit saya singgung bahwa memang sel lemak itu secara fisik tadi itu ya, secara fisik itu benar-benar membungkus gitu ya, membungkus, otomatis kan dengan bungkusan itu mempengaruhi dari fungsinya gitu ya. Jadi tidak bebas itu secara fisiknya, tapi itu tadi juga lemak itu tadi ternyata mempengaruhi metabolisme ya, mempengaruhi metabolisme dalam tubuh ya. Dengan adanya dia produksi hormon leptin, kalau mungkin secara ininya ya hormon leptin ataupun memproduksi radikal bebas yang berlebihan, yang itu pasti ada efeknya ke dalam tubuh kita dan efeknya ke semua organ-organ dalam tubuh kita, yang ke jantung, diabetes dan penyakit-penyakit yang lain ya, karena memang berdampak ke semua organ tubuh yang tadi digambar tadi kan, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada dampaknya dari obesitas. Oke, selanjutnya ya ini gambaran kalau sel lemak yang berlebihan itu akan ini gambaran di pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu membayangkan seperti pipa gitu ya, seperti pipa dengan adanya sel lemak berlebihan itu. Ini pembuluh darahnya, jadi kan ada dinding ya, ada dinding pembuluh darahnya itu. Kalau sel lemaknya berlebihan akan menebal, jadi semakin keras juga menebal dan itu semakin menebal sehingga sampai bisa menutup gitu ya, sampai menutup itu yang sampai di sebelah kanan paling terakhir itu sel dindingnya menebal sehingga menutup. Kalau sudah tertutup otomatis kan pembuluh darah itu kan untuk menyalurkan darah gitu ya, sebagai aliran, sebagai transportasi darah. Nah kalau terjadi penutupan otomatis transportasinya akan terganggu, jadi sampai benar-benar ketutup gitu ya. Ya sudah, kalau sudah ketutup otomatis ada bagian yang tidak dilewati darah, ya
pasti akan terjadi kematian gitu kan. Kalau mungkin yang sering sebenarnya sih pembuluh darah kita kalau ada yang yang ketutup itu dia akan mencari jalan-jalan lain, kalau mungkin mencari jalan-jalan tikus gitu ya. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang itu tidak ada jalan tikus itu gitu ya. Atau ketutup atau pembuluh darahnya sangat kecil misalnya di otak gitu ya. Kalau di otak ya kalau sudah ketutup akan terjadi stroke. Kalau di jantung ya kalau sudah ketutup akan terjadi serangan jantung kayak gitu kan. Seperti itu ininya aterosklerosis. Kalau ke otak biasanya konsulnya ke Dokter Sulaiman ya. Ahlinya di situ. Ya, selanjutnya dari dampak yang tadi di atas tadi bahwa dampak dari obesitas itu banyak sekali gitu ya, dan itu penyakit kalau di ini namanya PTM ya, bukan ini ya, bukan tatap muka ya, bukan pembelajaran tatap muka ya, ini YouTube itunya tentang pembuluh darah ya, di pembuluh darah mungkin biar kita lebih itu. Ya, ya itu tadi bagaimana kalau ada inian di pembuluh darah, gangguan penutupan dari pembuluh darah karena aterosklerosis. Ini kalau di jantung, kalau penutupan pembuluh darahnya di jantung, ini gambaran dari di dalam pembuluh darah ya. Ya.
Dan ini ini laporan dari ini ya, dari BPJS 2015 ya. 2015 sebenarnya nggak update ya, tapi ya ini yang ada. Jadi di sini JKN itu pada tahun 2015 pembelanjaan ataupun pengeluaran JKN untuk penyakit PTM, penyakit tidak menular, bukan pembelajaran tatap muka ya di sini, tapi penyakit tidak menular atau penyakit katastrofik, penyakit yang disebabkan oleh obesitas tadi itu di sini disebutkan 13,6 triliun. Jadi 23,9% dari biaya pelayanan kesehatan itu untuk penyakit-penyakit yang tidak menular atau penyakit katastrofik yang disebabkan dari obesitas tadi. Ya kalau saya yakin ini mungkin sekarang pasti lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi. Walaupun kemarin beberapa waktu ini mungkin Kemkes juga pengeluaran untuk COVID juga tinggi ya, tapi untuk katastrofiknya juga pasti juga semakin tinggi juga gitu ya. Itu jadi dari apa yang kita ini beberapa yang tadi ya kita lihat bagaimana dampaknya dari obesitas gitu ya, baik secara ke dalam tubuh kita gitu ya, dan secara nasional gitu ya. Kalau kita cinta negeri ini gitu ya, mungkin hutang Indonesia semakin banyak gitu ya. Jangan sampai kita ikut andil menambahkan hutang itu gitu ya. Dengan apa? Dengan kita tidak menjaga kesehatan. Nah, untuk wilayah jadi ada yang harus kita rubah. Ada yang harus benar-benar kita perhatikan gitu ya. Kita perhatikan dengan gaya hidup kita gitu ya, dengan gaya hidup kita. Ya, pilihannya adalah ya tidak bisa gitu ya. Pilihannya ya pas kita pilih gaya hidup yang sehat ya. Gaya hidup sehat dengan konsumsi ya sudah sangat klasik ya, konsumsi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu adalah sehat ya, bermanfaat, tidak membuat impact, tidak membuat jadi yang tadi itu, yang dampak-dampak yang tadi itu tidak membuat kesakitan-kesakitan ataupun penyakit-penyakit yang tadi sampai ternyata memerlukan biaya tidak sedikit gitu ya. Terus aktivitas fisik ini insya Allah nanti tanggal 26 ya sama Dr. Dike kita belajar bagaimana aktivitas fisik yang cocok, yang sesuai dengan kondisi kita gitu ya, istirahat cukup dan tidak stres ya. Konsumsi sehat ini mungkin sangat klasik ya, sangat klasik dan banyak ya, insya Allah kita semua tahu bagaimana banyak pilihan-pilihan diet gitu ya, ada yang diet ini banyak sekali gitu ya, yang intinya untuk mendapatkan banyak sih itunya biar langsing gitu ya, tapi yang harus kita berubah dalam konsumsi ini adalah ada namanya mindful eating gitu. Mindful eating. Jadi saat makan itu enggak hanya sekedar makan gitu ya. Kan kalau bisa semua aktivitas yang kita lakukan itu kita lakukan dengan sadar, enggak cuma sekedar lewat gitu ya. Tapi sadar, maksudnya gimana? Mungkin kalau sekedar lewat ada makanan saat kita jalan ada terlihat makanan enak gitu ya di meja gitu ya, kelihatannya wah kayaknya enak ini, langsung aja kita ambil gitu ya. Enggak cuma itu, tapi sadar kayaknya saya perlu tidak sih gitu ya, saya perlu tidak sih dengan makanan itu. Dan kalau itu pun kita makan ataupun ada minuman juga ya, itu kita minum, itu bagus nggak sih di dalam tubuh kita gitu ya. Itu
jadi secara sadar gitu. Apa yang kita lakukan itu nggak cuma lewat tidak ada maknanya, kan, tapi kita melakukannya dengan sadar gitu ya. Karena dengan sadar itu tadi kita mengingat apa yang kita lakukan itu ada nggak manfaatnya dalam tubuh kita itu apa. Kalau kita masukkan ke dalam tubuh kita itu ada manfaatnya nggak ya? Atau justru semakin tidak bermanfaat dan apalagi sampai mendolimi gitu ya, mendolimi yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Sehingga harapannya dengan kita sadar, oh saya harus ini saya waktunya makan gitu ya, bukan hanya melihat makanan terus kita makan, tapi kita ini alarm tubuh kita, oh ini kayaknya kita perlu makan ini, atau oh kayaknya saya ini perlu minum ini rasanya, itu kan sadar oh ini perlu, waktunya perlu untuk ada yang harus saya konsumsi ini, makanan atau minuman, dan memilih gitu ya, memilih, nggak cuma ada makanan langsung kita makan atau sesuai dengan oh saya kayaknya pingin ini pingin itu gitu ya, tapi pilihannya kira-kira yang mana ini yang sesuai dengan kebutuhan kita, kira-kira makanan yang mana ini yang bagus buat di dalam sel-sel di dalam tubuh kita gitu ya. Dan jangan lupa ya, pasti saat kenapa dalam ajaran agama kita itu mau makan ada doa gitu kan, itu kan berarti kan memang apa yang kita lakukan, makan itu nggak hanya sekedar makan, tapi ada secara sadar gitu ya, secara sadar bahwa yang kita lakukan ini ada hubungannya gitu ya, ada hubungannya dengan spiritual kita gitu ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar gitu ya. Ya Allah, berkahilah gitu ya, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Itu kan berarti itu nggak cuma sekedar kalau mungkin ke anak kita sudah berdoa belum gitu ya. Tapi sebenarnya itu ya semua kan, nggak cuma doa sebelum makan itu nggak cuma pada anak-anak saja kan gitu ya, nggak cuma anak-anak saja yang disuruh berdoa gitu, sedangkan orang dewasa atau orang tua tidak gitu ya, tapi berdoa sebelum makan itu kan kepada semuanya gitu ya. Jadi kita juga harus benar-benar menjiwai, memaknai saat mau makan ada doa gitu ya, ada doa bahwa apa yang mau aktivitas yang akan saya lakukan ini ada manfaatnya atau tidak ya, dengan kita memohon kepada yang maha pengatur gitu ya, semoga ada manfaatnya gitu kan. Terus dengan setelah kita makan dengan sadar itu kita berdoa, nah saat kita makan itu kita nikmati betul gitu ya, kita nikmati betul, kita kunyah dengan perlahan, oh makanan ini enak sekali ya rasanya, taste-nya, flavornya, seasoningnya pas gitu ya, kematangannya pas, dan benar-benar oh misalkan yang kita masukkan ikan, wah ini benar-benar ini benar-benar protein gitu ya, ini protein yang berfungsi, yang ada manfaatnya buat sel-sel dalam tubuh kita gitu ya, sel-sel kan kalau secara umum kan oh protein itu sebagai zat pengatur misalkan seperti itu ya, mengatur dalam tubuh kita untuk daya tahan tubuh kita kayak gitu ya. Itu dengan kita mengunyah makanan itu benar-benar kita nikmati betul gitu ya, kita rasakan betul nikmatnya makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu dengan ini loh manfaatnya itu begini, saya makan begini, rasanya begini. Semoga juga di dalam tubuh itu juga merasakan nikmatnya ya apa yang kita lakukan gitu ya. Terus yang terakhir ya mensyukuri ya. Kan setelah selesai makan ada juga doanya gitu ya, dengan mensyukuri. Jadi kalau biasanya dengan kita makan yang benar-benar kita nikmati itu nggak akan kelebihan. Kenapa? Karena ya alarm tubuh dengan makan pelan-pelan kayak gitu ya, dengan makan pelan-pelan dikunyah benar-benar itu kan ada yang bilang setengah jam setelah makan itu baru merasakan kenyangnya. Jadi hormon grelin yang diproduksi oleh lambung itu ini kan setengah jam setelah makanan masuk. Nah kalau kita makan cepet-cepet mungkin kita belum merasakan kenyang, sudah nggak taunya sudah makan buahnya, itu kayaknya belum kenyang, masih makan. Tapi kalau dengan kita mengunyahnya dengan pelan-pelan, dengan benar-benar kita nikmati,
ya hormon grelin itu saat produksi, oh sudah cukup ini, ya sudah cukup gitu, nggak sampai berlebihan gitu. Seperti itu mindful eating. Jadi benar-benar kita sadar betul, menikmati betul, memaknai betul apa yang kita konsumsi. Terus yang terakhir vibrasi positif. Ya, jadi kita sering-seringlah berkomunikasi, ya, berkomunikasi dengan sel-sel tubuh. Insya Allah kita ingat bagaimana air ya apa yang di Jepang itu ya air aja diberikan kata-kata yang positif maka strukturnya akan berubah gitu ya. Maka sering-seringlah kita berkomunikasi dengan anggota tubuh kita ya. Karena seluruh anggota tubuh kita itu terdiri dari sel-sel dan itu semua adalah makhluk hidup dan itu semua hidup. Jadi kita berkomunikasi positif kan kayak energi positif itu menular kayak gitu kan ya. Makanya kita selalu berkomunikasi dengan sel-sel tubuh kita, jangan sampai kita mendolimi gitu ya. Jangan sampai kita merugikan sel-sel dalam tubuh kita, kepada lingkungan aja kita nggak boleh merugikan gitu ya. Apalagi dalam tubuh kita sendiri. Insya Allah itu ya sedikit sharing kita malam ini. Saya yakin mungkin banyak sekali teman-teman yang sudah pernah bagaimana pingin gitu ya, sudah pernah pingin, aduh ini kayaknya saya harus menurunkan berat badan ini, kayaknya saya sudah merasa begah ini, saya sudah nggak nyaman ini gitu. Tapi udahlah besok aja lah, mulai besok aja atau mulai kapan sudah, kalau mungkin mungkin dari paparan tadi itu semoga tidak ada lagi kata besok dan besok gitu ya. Mulai dari sekarang lah kita berusaha untuk berubah gitu ya. Bismillah, semoga apa yang kita lakukan, ikhtiar kita, usaha kita, yaitu tadi positif ya, ikhtiar positif kita, usaha positif kita, benar-benar juga memberikan efek positif ke dalam anggota tubuh kita, sehingga kita diberikan kesehatan, kita bisa meraih cita-cita, meraih keinginan, meraih apa yang kita mimpikan, apa yang kita rencanakan. Insya Allah seperti itu. Mohon maaf, banyak kekurangannya, ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Mohon maaf tadi mungkin ada yang lagi makan sambil lihat tadi pasti ya, terbayang muntah-muntah ya. Tapi kalau nggak dibegitukan khawatir kebablasan dan nggak segera bertobat. Bahwa kita itu harus menjaga tubuh kita. Jadi kalau yang mungkin kemarin-kemarin karena anggap gendut itu biasa aja kata terima ya. Jadi fine-fine aja tuh. Ternyata kalau kita bongkar lapis demi lapis, kalau kita bedah itu lapis demi lapis, lapisan kulit, subkutan, kemudian apa namanya fascia, otot belah lagi, itu ilmu bedah ya, bedah kadaver. Kemudian lemak di visceral. Nah itu akan kelihatan bahwa lemak itu akan sangat mengganggu aktivitas organ dalam tubuh kita. Nah itu kan mendolimi kata terima ya, mendolimi tubuh kita sehingga kinerjanya tidak maksimal sehingga kita tidak sehat. Nah makanya concern dari Habakuk sendiri adalah bagaimana memperbaiki onderdil di dalam dulu. Untuk yang sudah ngebet, untuk yang tampilan muka glowing itu mah gampang. Kerjakan dalamnya, insya Allah yang di luar akan terbantu juga. Nah ini kawan-kawan, mumpung kesempatan luar biasa, ini Dr. Irma ini posisi di Lombok, jadi Wita ya, di sana lebih malam 1 jam dari sini. Jadi tidak kena angin pantai yang semilir-semilir mengantukkan. Silakan bertanya, boleh raise hand atau chat di Zoom, nanti kita diskusikan. Nah, mungkin berkaitan dengan kondisi Bapak Ibu supaya nanti program pelangsingannya itu bisa maksimal hasilnya. Ya, bukan sekedar kempes-kempes tapi bagaimana langsing dengan cara yang sehat. Nah,
Ini kesempatan yang luar biasa. Silakan untuk memberikan masukan atau pertanyaan kepada Dr. Irma. Insya Allah kita akan belajar banyak malam hari ini. Oke. Saya juga baru ingat, oh iya ya, lupa. Wah, terlalu lama gendut jadi merasa tidak apa-apa. Padahal kalau kita lihat video itu ternyata, wah, mengerikan ya kondisi tubuh kita, terutama yang obesitas. Kawan-kawan, mudah-mudahan bisa segera langsing kembali. Baik, ada dua yang mau bertanya. Silakan yang pertama dari Bu Betty. Silakan di unmute dulu. Bu Betty, silakan. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Bu Betty. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini, Dok, saya mau tanya. Saya tuh sering melakukan diet gitu ya, tapi nggak pernah sukses karena saya tuh kalau makan ya nggak pandang bulu, semuanya mau gitu loh. Jadi kadang itu di rumah tuh kan banyak makanan, eman gitu loh, Dok. Jadi mesti saya makan ya daripada mubazir gitu. Nah itu yang membuat gagal terus ya diet saya. Terus yang ingin saya tanyakan itu gini, Dok. Perut saya tuh kan pernah mengecil gitu ya. Pernah olahraga perut gitu, pernah agak kecil gitu loh. Terus ternyata banyak makan tuh terus kok gendut lagi gitu, Dok. Itu karena apa ya, Dok ya? Gendutnya tuh malah lebih gendut gitu, Dok. Ya, itu aja dulu, Dok. Pertanyaan saya. Makasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mangga, Dr. Irma langsung menanggapi. Nggih. Dengan Bu siapa tadi, Bu? Bu Dok? Bu Betty. Bu Betty, oh ya, Bu Betty. Insya Allah ya, Bu Betty. Luar biasa, Bu. Dengan Bu Betty ikut Zoom malam ini kan pasti ingin gitu ya, pasti ingin mengurangi lingkar perut lagi ya, Bu ya. Ya, Semangat. banget. Ya. Ya walaupun tadi disampaikan tantangannya gitu ya, tantangannya sayang gitu ya, penyayang gitu kan, penyayang. Ada makanan ada makanan sayang gitu kan, daripada mubazir gitu ya. Ya. Ya itu apa banyak, Bu, banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti Bu Betty gitu ya. Ya sangat jelas kenapa kok tadi Bu Betty pernah kecil ya sudah berusaha dengan dengan olahraga gitu ya, dan ternyata setelah itu kok sekarang semakin membesar gitu ya. Mohon maaf ya Bu ya, dengan bertambahnya usia metabolisme dalam tubuh kita, kerja dalam tubuh kita itu juga akan berubah, nggak sekencang dulu umur 20. Ada juga mungkin Bu Betty sudah merasa kayaknya juga makanan saya sudah saya kurangi gitu ya, mungkin ada juga yang lain merasa saya kayaknya makan sudah saya kurangi tapi kok tetap aja gitu ya, cuma minum air putih aja juga sudah naik gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu ya. Ya sekali lagi sampai memang dibuat puasa, Dok, puasa Senin Kamis gitu, Dok. Iya, insya Allah Bu, insya Allah yakin salah satunya kan Bu Betty bersemangat pingin sehat terus Bu ya memang nanti kembali ini makan Bu ya, maksudnya makan itu kenapa sih itu makan, karena itu yang masuk. Kalau tadi di gambar awal tadi itu kan disebutkan, di sana digambarkan bahwa kalori yang masuk kalau tidak digunakan, jadi yang makanan yang masuk kita itu berlebihan dari kebutuhan dalam tubuh kita, pastinya akan disimpan gitu ya, dan disimpannya itu yang penyimpanan bank yang paling mudah gitu ya, yang paling mudah untuk buat penyimpanan itu ya di dalam lemak dalam perut kita gitu ya, daerah visceral fat itu gitu ya. Ya
mau tidak mau ya memang kita harus atur makanan yang kita konsumsi. Setidaknya kalau mungkin ini kan kita belum untuk bagaimana sih mengatur makanan gitu ya, untuk biar paling tidak mengurangi gitu ya, mengurangi penyimpanan itu, dan sudah tidak menyimpan lagi ke bank, dan kalau bisa simpanan yang di bank itu berkurang gitu ya, sehingga ya harapan kita jadi mengecil langsing kayak gitu ya. Itu kita belum sampai benar-benar menghitung bagaimana makanan yang itu, paling setidaknya tadi itu Bu, yang mindful eating itu bisa kita itukan sekarang ya, saat kita makan itu benar-benar nggak cuma penyayang itu tadi gitu ya. Nggak cuma penyayang itu tadi, tapi benar-benar kita kira-kira ini kalau saya makan berlebihan nggak sih gitu ya, kira-kira bermanfaat nggak sih, atau jangan-jangan malah mendolimi kayak gitu kan. Itu aja Bu yang ini. Itu aja, sebelum mungkin Ibu menyayangkan gitu ya, sebelum Ibu menyayangkan makanan-makanan yang ada itu, coba Ibu menyadari gitu loh, menyadari saat mau makan itu kira-kira ini nanti ada efeknya enggak sih gitu loh. Kalau memang makanan itu bagus buat tubuh saya, oke gitu. Oke, saya masukkan. Tapi kalau ternyata tidak, ya dengan berat hati gitu ya. Dengan berat hati, maaf gitu ya, tidak saya masukkan ke dalam tubuh kita gitu ya. Mungkin seperti itu Bu Betty. Oh iya Dok. Nah, mungkin nanti ada sharing dari Dr. Sofi nih, bagaimana untuk yang punya anak kecil, biasanya kan pasti ada sisa itu. Nah, penyayang makanan sisa anak. Nah, Saya juga penyayang Bu. Jadi tipsnya biasanya sih saya nggak makan dulu sebelum anak selesai makan. Jadi usahakan anak sudah kelar makan, baru saya makan, biasanya seperti itu. Ataupun kalau misalnya makan bareng, saya kira-kira nih porsinya si bocah ini jangan sampai dia kelebihan. Ya mungkin kita kurang ngeh ya sama porsi anak kita gitu ya. Kalau seingat saya itu karbohidratnya cuma segenggamannya dia kok. Cuma porsinya gini. Jadi kalau anak kita kecil, mungil gitu ya, ya kita coba ukur aja deh telapak tangannya tuh seberapa gitu ya. Terus kepalanya tuh seberapa. Jadi jangan ngasih porsi yang melebihi itu. Apalagi anak-anak ini misalnya ngemil atau ada snack seperti itu. Jadi saya lebih mengira-ngira jadi agar si anak ini tidak benar-benar habis gitu. Itu yang pertama bisa seperti itu. Yang kedua tadi emaknya makannya terakhir gitu. Terus yang ketiga tipsnya juga kalau misalnya punya hewan peliharaan nih, misalnya kayak saya di kampung dulu ya, jadi kan punya ayam, ya itu bisa dikasihkan ke ayam gitu ya, kan nggak mubazir juga, ayam juga makhluk hidup gitu kan ya, mereka juga butuh makan gitu kan. Nah jadi emaknya, ibunya boleh makan protein sisa anaknya aja, tapi kalau karbonnya lah itu yang harus kita kurangi ya. Mungkin itu 3 tips pengalaman pribadi seperti itu. Semoga bermanfaat. Oke. Iya. Ya, tips yang luar biasa ya. Jadi ini ya, salah satu tipsnya langsing adalah memelihara ayam. Ayam atau kucing boleh. Iya, terima kasih Dokter Topi. Ini berhasil menurunkan ini, berhasil menjadi berubah size-nya. Oke. Baik, yang berikutnya ada Pak Ibu Yanti Husein dari Jakarta. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Dokter dan Pak Dokter. Selamat malam. Iya nih Bu, Pak, saya ini udah bosen diet gitu ya. Soalnya kok kayaknya efeknya yoyo aja gitu. Oh iya. Turunnya sedikit, naiknya banyak gitu kan. Jangan-jangan yang hilang cuman air aja gitu. Lemaknya nggak ikutan luruh. Berjemur sudah, berharap ikutan luluh juga, lemaknya ternyata enggak juga. Nah ini belakangan ini kan lagi tren nih ya, orang datang ke dokter gizi, terus udah itu penurunannya cukup banyak dalam 1 bulan. Ya ada beberapa artis yang begitu juga, dan
mereka itu kelihatan gitu loh, istilahnya program dietnya mereka itu fat blocking gitu. Jadi saya nggak tahu mekanismenya gimana, tapi itu langsingnya itu long term gitu loh. Nggak begitu berhenti dietnya, dia gemuk lagi, kan banyak yang seperti itu. Nah, sebenarnya diet yang sehat itu yang bagaimana? Apakah tetap memperhatikan kebutuhan kalori? Kan ada juga nih yang model dietnya memperhatikan fasting. Jadi makannya mungkin puasa 12 jam, puasa 18 jam. Jadi in between itu hanya minum air aja atau makan jus buah ataupun apalah yang nggak masuk kalori yang besar seperti itu. Nah, terus ada juga lagi diet yang berdasarkan tipe tubuh, ektomorf, mesomorf, ataupun yang endomorf ini. Sebenarnya yang cocok untuk kita yang pengen diet sehat, berbonus langsing itu yang gimana, dan penurunan berat badan yang normal dan baik itu selayaknya berapa, seperti itu dok. Itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah luar biasa Bu Yanti. Sudah melalang buana ya Bu, sudah melalang buana tentang untuk diet ya Bu ya. Semoga ya Bu ya, semoga nanti di sini di grup ini kita sama-sama memotivasi gitu ya, sama-sama bersemangat untuk diet dan berhasil. Semoga Iya, amin. waktu itu saya Ya, sempat ikut dietnya ketofastosis yang low karbo, low sugar, itu pokoknya nggak makan gula, nggak makan karbo. Hasilnya malah jadi ada batu empedu gitu kan. Ya, ya memang dari ya itu tadi Bu Yanti sudah banyak ya, sudah banyak testimoninya gitu, sudah banyak testimoninya bagaimana tentang diet. Jadi memang ada beberapa yang tadi sudah bagaimana ada diet yang benar-benar membatasi kalori, sangat-sangat membatasi kalori, ternyata itu juga ada efeknya. Jadi itunya sampai batu empedu gitu, dan ada penyakit-penyakit lain yang efek samping dari terlalu pembatasan kalori gitu kan. Betul. Ada yang seperti itu ya. Kalau ada sekarang yang terbaru memang ini Bu, ada yang diet itu sesuai dengan gen. Itu yang paling ini ya. Jadi kita periksa gen kita. Nah, dengan gen itu nanti hasilnya dari gen itu sesuai makanan yang kita konsumsi itu harus jadi sesuai dengan gen yang ada dalam tubuh kita. Tapi itu ya pastinya tidak murah ya, dan belum Betul, sempurna Bu. juga. Saya udah nanya sekitar 10 jutaan itu Bu. Ya. Jadi semoga nanti kita kalau itu sedikit aja, insya Allah nanti kita memang ada pembatasan kalori, yang jelas memang ada pembatasan kalori, tapi nanti pembatasan kalori itu kita hitung gitu ya, kita hitung yang safe gitu ya, yang safe, dan makanan-makanan seperti apa, dan harapannya apa yang kita lakukan sekarang itu long term gitu ya, nggak cuma mungkin memang targetnya new year new size gitu ya, mungkin ya targetnya seperti itu. Tapi kita yakin kita tanamkan dalam diri kita, tekad kita bahwa yang kita lakukan gitu ya, yang mungkin kita mulai nanti bulan Oktober ini, yang kita lakukan itu harus seterusnya gitu ya, harus seterusnya. Makanya tadi kalau di yang awal ini tadi, bagaimana yang awal sekali itu adalah mindful eating, itu yang benar-benar kita sadari betul gitu ya, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu apa manfaatnya, itu yang benar-benar kita camkan gitu ya, sebelum nanti mungkin hitung-hitungan kalori atau gimana gitu ya, seperti itu. Itu mungkin sedikit Bu Yanti. Masya Allah ya Bu Yanti, luar biasa testimoni tentang dietnya. Semoga nanti kita sama-sama ya Bu ya berhasil, Insya Allah. Amin. Nanti Amin. Terima kasih Bu. Januari. Oke, jadi gambarannya pola kita itu dietnya harus fun ya kawan-kawan, harus menyenangkan, tidak menyiksa diri, ya, dan long term. Dan kalau kami kan kalau mau
munculnya produk itu bisa kita uji sendiri, termasuk bagaimana kami tetap makan sate kambing, ya, kemudian makan keripik, jajan, itu biasa saja, karena saya tuh tipe saya itu nggak suka makan nggak enak, gitu. Cuman tetap dihitung secara kalori, kemudian bagaimana kita membakar kalori yang ada. Nah, jadi balancing antara pengurangan kalori, pembakaran kalori dengan olahraga yang ringan dan sesuai, kemudian makan tetap enak. Nah, itu yang kita kombinasikan jadi formulasi diet yang menyenangkan. Nah, kira-kira begitu ya keinginan kita semua sih. Jadi seperti kalau kita diundang kondangan, kemudian ada pejabat nih undang kita makan, masa ya saya lagi diet gak makan ini, waduh, bisa dicoret tuh nanti suaminya nggak jadi naik pangkat, kan gitu. Jadi momen makan bersama itu momen silaturahim yang cukup efeknya. Nah, jadi di situ kita memfasilitasi agar momen ini jangan sampai hilang. Tuan rumah itu senang kalau kita makannya itu ya istilahnya apa ya? Nah, leko itu misalnya. Leko, kemudian ya seperti menikmati masakannya mereka. Nah, ini momen berharga, jangan sampai karena kita merestriksi, membatasi banget kalori. Wah, saya tidak makan apa itu kambing guling. Waduh. Padang, waduh. Tetap aja kita makan. Tambahin ya. Oke, mungkin Dr. Sofi tambahannya. Nanti mungkin ke depannya ya akan ada Zoom lagi dengan Dr. Hima untuk masalah kalori ya. Jadi kita di sini sebagaimana disebutkan sama Dr. Sulaiman tadi, diet kita ini fun gitu ya. Tapi tetap ada defisit kalori dan tetap memenuhi kebutuhan makronutrien kita. Jadi jangan sampai makan proteinnya nggak sesuai dengan kebutuhan, padahal protein itu yang bagus banget untuk istilahnya itu untuk pembakaran ya, nambah pembakaran. Kalau kita kurus badannya atau kurus aja, tapi ternyata massa protein kita nggak nambah, metabolisme kita juga nggak nambah, karena protein dalam tubuh kita juga nggak bagus gitu ya, nggak nambah seperti itu. Nah, mungkin nanti di sesi selanjutnya. Jadi itulah filosofi kita ya. Fun Slim itu singkatannya Fun, Fit, and Slim. Nah, jadi gitu. Jadi ada unsur fit, bagaimana kita mencoba untuk mengurangi proses aterosklerosis yang merusak organ-organ dalam tubuh kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari, wah banyak sekali nih. Bu Silvi Rizda. Dokter, kalau tadi lemak dalam perut itu, kalau tadi lemak dalam perut, lah kalau gemuknya merata ini, apakah lemak perut itu juga beredar dalam semua badan saya? Nah, gimana dokter ini? Tadi kan perut doang nih. Nah, kalau gemuknya rata ini bagaimana tuh kondisi lemaknya? Ya. Kalau lemak tadi kan ada yang lemak subkutis, lemak yang di bawah kulit, ada yang lemak visceral tadi ya Bu ya, yang lemak di dalam. Kalau merata bisa jadi memang lemak subkutannya memang tebal semua gitu ya. Atau bisa jadi kan makanya tadi ada yang mungkin berat badannya normal, sudah senang-senang tapi di lingkar perutnya berlebih gitu ya. Itu lebih berbahaya lingkar perutnya yang berlebih daripada mungkin dia senang dengan berat badan normalnya gitu. Jadi berat badan itu bisa jadi berat badannya lebih tinggi gitu ya, maksudnya agak tinggi tapi obesitas sentralnya enggak. Kenapa? Karena massa ototnya massa ototnya yang berat gitu ya, massa ototnya yang lebih banyak daripada lemaknya kayak gitu. Oh ya, makanya nanti ada lingkar-lingkar yang harus diukur karena kita pengen nggak sekedar turun berat badan tapi lingkar itulah yang jadi tolak ukur sehatnya. Iya. Kemudian dari Pak Lutfi nih, Assalamualaikum, sehat semua ya guys. Ya, amin.
Mohon maaf saya gabung enggak dari awal. Kalau mau bertanya nih, apakah faktor genetika dan juga metabolisme tubuh yang mempengaruhi obesitas juga? Nah, karena ada kawan saya yang main itu ya. Karena ada kawan saya yang kan lebih hebat dari saya, tapi kok enggak gampang gemuk. Nah, ini. Jadi tadi tiup angin langsung gemuk. Nah, itu. Ada yang makannya tapi nggak gemuk, gimana dong? Iya, iya memang ada faktor genetik itu ada Pak, memang ada faktor genetik yang mungkin dari sel-sel tubuhnya itu yang metabolismenya tinggi. Ada juga apa yang hipertiroid ya. Kalau ini bicara yang tidak normal ya, ada yang kadar tiroid, hormon tiroidnya berlebih, itu dia nggak bisa gemuk, walaupun mungkin makan banyak gitu ya. Gitu, jadi lebih di itu lagi, nggak cuma lebih digali lagi gitu ya, lebih digali lagi itunya kondisinya. Nah, jadi hipertiroid atau tirotoksikosis itu kurus banget, tapi nggak sehat Pak, nggak enak juga. Kurus nggak sehat, wah nggak enak. Makanya nanti kita tetap baseline-nya tetap pakai Abatov untuk perbaiki organ-organ supaya metabolismenya menjadi normal. Kemudian dari Mbak Kholida ini, Dok, saya pernah menurunkan berat badan ketika setelah melahirkan. Berat badan turun, tapi perut masih buncit. Ini bagaimana ya, dan bagaimana mempertahankan berat badan dalam jangka panjang? Lalu bagaimana cara mengendalikan nafsu makan biar diet nyaman? Terima kasih. Oke, mangga Dok. Ya, bagaimana ini banyak ini ibu-ibu yang biasanya setelah melahirkan itu perutnya ini tidak kembali normal gitu ya, tidak kembali normal. Ya, jadi nanti memang ya tetap kita ini pembatasan itu tadi, terus sama aktivitas ya Bu ya, sama ada beberapa olahraga itu memang kalau mau langsung sekali lagi nggak cuma dari makanan aja ya. Jadi olahraga juga wajib. Ya, olahraga juga wajib. Nanti saya lebih jelasnya kita hari Sabtu ya. Kalau mungkin ada beberapa yang aktivitas ataupun olahraga tertentu yang memang untuk perut buncit kayak seperti itu. Tapi kalaupun nggak melakukan yang seperti itu, olahraga teratur aja gitu ya. Olahraga teratur aja itu bisa mengurangi lingkar perut ini. Terus bagaimana cara mengendalikan nafsu makan? Ada yang ini diet nyaman gitu ya. Kalau mungkin tadi ada saya ini nggak bisa makan nggak enak gitu ya. Enak nggak enak itu kan relatif ya. mungkin bagi Dokter Sulaiman itu makanan enak, belum tentu bagi saya enak loh ya. Iya kan, relatif ya, enak tidak enak itu relatif. Tapi nafsu makan ya, apalagi masih menyusui enggak ya ini? Kalau menyusui memang biasanya nafsu makannya tinggi ya. Oh iya ya, nggak boleh diet dulu, kasihan bayinya. Ya, terus dan makan kita nggak, misalkan biasanya saya pokoknya kalau makan nggak ada jam-jamnya, kalau lapar makan gitu ya. Bisa kan kalau kita kan fun gitu ya, boleh gitu, boleh makannya misalkan sehari sampai 5 kali boleh. Tapi apa yang kita masukkan itu gitu kan, boleh 5 kali boleh, tapi waktu setiap masuknya itu seberapa banyak dan apa itu yang harus kita lihat gitu kan, seperti itu Mbak. Mungkin itu, atau mungkin ada yang silakan ada yang menambahkan. Ya mungkin ini kalau kawan-kawan awam itu membayangkan setelah melahirkan itu seperti ada karet yang melar Dok. Nah itu dengar-dengar begitu melar. Jadi gimana balikin melar-melar ini? Berarti kan tadi wajib olahraga. Jadi nggak sekedar ngempes ini, itu melar baliknya dengan olahraga. Gitu kira-kira ya. Ini bayangannya orang itu jadi melar gitu. Oke. Nah ini Pak Lutfi lagi. Kalau metabolisme tubuh rendah mempengaruhi proses pembakaran lemak di dalam tubuh kita. Apakah ada cara untuk meningkatkan metabolisme tubuh sehingga
membantu mengurangi penambahan berat badan tubuh kita? Olahraga, Pak. Nah, olahraga tuh. Gitu. Jadi meningkatkan metabolisme ini olahraga sambil mungkin ini ya ada beberapa memang makanan tertentu gitu ya yang mungkin nanti ini yang mau launching ini ya Ya, ya bisa produknya. meningkatkan metabolisme. Ya. Jadi Ya, yang nanti kita tunggu Pak launchingnya. normal kita normalkan, yang kelebihan juga dikurangi, jadi dinormalkan Mbak. Yang kurang juga dinaikkan. Jadi jangan olahraga cuma jari doang yang mencet HP, ini nggak olahraga ini. Nah, gitu. Baik, dari siapa lagi ini? Diet Happy. Dari Bu Betty. Dr. Irma, apa ada olahraga yang bisa mengurangi atau sampai menghilangkan lemak dalam tubuh? Nah, ini. Ya, kalau menghilangkan lemak sih enggak ya Bu ya, karena lemak itu juga penting gitu ya, karena lemak itu penting, ada manfaatnya. Yang enggak bagus itu kalau yang berlebihan, yang berlebihan makanya dikurangi itu tadi. Ada olahraga ya, dengan olahraga itulah gitu ya, dengan aktivitas yang yang berlebihan itu ya salah satunya dengan olahraga ya, karena kita kan kondisinya kan beda ya dengan orang dulu ya, kalau kemana-mana harus jalan, harus sepedaan gitu, harus transportasinya sepeda. Kalau sekarang kan semuanya cuma jari-jari aja ya. Kalau dulu kan mencuci lah apalah, semuanya itu kan dengan aktivitas gitu ya. Sekarang semuanya itu hanya jari-jarinya gitu ya. Jadi memang banyak beraktivitas gitu ya, banyak beraktivitas untuk olahraga khusus gitu ya. Insya Allah kita nanti ya tanggal sama Dokter Nike ya yang lebih ahli ya di sana gitu ya. Tapi kalau menghilang benar lemak itu tetap kita perlukan Bu, tapi ada batasannya gitu. Itu Bu Betty. Nah. Ya. Itu. Baik, ada lagi pertanyaan kawan-kawan. Jadi tetap aktivitas kita ya, olahraga, aktivitas harian itu juga cukup membantu. Dulu nggak biasanya, dulu sering nyapu, sekarang sudah pakai tombol atau tinggal tunjuk, itu juga mempengaruhi. Makanya saya juga tetap berkebun, menanam pohon. Nah, itu juga dalam rangka selain sedekah udara bersih, tapi ada lagi tujuannya untuk menjaga aktivitas. Gitu. Silakan bertanya kembali kawan-kawan, mangga, mumpung kesempatan ini bisa meluruskan pemahaman kita tentang pelangsingan. Nah, ini perlu dikuatkan ya. Motivasi kita, jadi nanti biar nggak merotol di tengah jalan. Nah, kenapa harus langsing tadi itu kan? Oke. Mangga, ada lagi? Ada yang mau raise hand atau boleh chat di Zoom? Ya, ada tambahan? Mungkin sudah mengantuk, Dok. Oke. Baik, insya Allah luar biasa. Istirahat cukup, Dok. Oh iya, istirahat cukup. Iya. Istirahat cukup. Nah, ini memang beda-beda ya. Teman saya itu istirahatnya cukup 1 jam, ada juga itu. Makanya ketika dia jadi dokter muda, itu nyambi jadi penyiar radio karena sudah klop-klop gak ada kerjaan. Nah, sekarang sudah dosen spesialis anak, teman saya di UNER. Oke, Pak Lutfi, ada lagi tanyakan? Ini PR-nya luar biasa, berat targetnya 40 kilo, Dok. Waduh. Oke. Oke, Pak Lutfi. Nanti siap-siap. Di sini sudah 2234 soalnya. Betul. Soalnya di Lombok. Oke, kira-kira insya Allah sudah lumayan ya menajamkan motivasi kita untuk sehat. Harapannya ya masing-masing diri kita itu menemukan alasan, jadi noble purpose kita untuk langsing itu apa. Seperti yang dipaparkan Dr. Irma, mulai dari alasan kesehatan ataukah ada alasan lain yang tetap mendrive diri kita untuk bisa mencapai target langsing yang sehat. Nah, harapannya itu yang bisa
kita ambil malam hari ini. Dan nanti akan kita share record pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa direview sehingga bisa mengulang-ulang pemahaman kita bahwa tubuh kita itu memilih hak untuk dalam kondisi normal ya, karena Rasul juga bukan orang yang gendut ya. Jadi kalau kita langsing itu mengamalkan sunnah Rasul, bukan kurus tapi cukupan, nah sedengan, nah itu ya, salah gitu. Baik, sebelum kita akhir sesi kita malam hari ini, seperti biasa kita mau sesi foto dulu. Nah ini foto sekaligus absen nih kawan-kawan yang ikut program pendampingan langsing nanti diharapkan adalah ikut di acara malam hari ini dan juga sesi Healthy Talk berikutnya tanggal 26 ada dengan Dr. Nika untuk olahraga exercise yang cocok untuk pelangsingan dari berat badan berbagai kelas ya, obesitas ini segala macam itu beda-beda termasuk umur. Nanti hari Minggu tolong tanyakan ini sedetail-detailnya. Kalau ada yang punya penyakit gini, seperti gimana? Ada yang habis melahirkan, seperti gimana olahraganya. Jadi ini bisa membantu kita untuk keberhasilan program pelangsingan. Dan dengan Dr. Irma lagi nanti tanggal, nyusul ya, di Healthy Talk ke-6 nanti ada lagi tentang detail gizinya. Baik, kawan-kawan mohon dibuka videonya, kita mau foto bareng dulu ini. Nah, sekaligus memberikan motivasi ke kawan-kawan yang lain bahwa dia tidak sendirian yang mau langsing. Ada kita yang sama-sama mau melangsingkan bareng, melangsingkan diri bareng-bareng. Oke, dibuka semua. Oke, kita beri senyuman terbaik untuk kawan kita di sana agar tetap semangat. 3, 2, 1. Klik. Nah. Oke, bentar. Nggak kerasa, Dok. Page 2. Minta tolong dibuka videonya. Ada Mbak Koria, ada Dr. Arya, Dr. Andi, mangga di open videonya. Ya, yang berhalangan nggak usah dibuka video, nggak apa-apa. Oke, kita screenshot lagi di page 2, 3, 2, 1. Sip. Oke, alhamdulillah. Oke. Dan baik, alhamdulillah itu sesi pertemuan kita hari ini sudah berlangsung dengan luar biasa. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua dan harapannya kita akan terus silaturahim, ketemu lagi secara online maupun offline. Dan kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, mudah-mudahan melangsing semua. Oke. Amin. Amin dan sehat. Izin live ya, matur nuwun. Makasih Dr. Irma. Terima kasih. Makasih, Dok, ilmunya. Terima kasih.